Rekomendasi investasi saham hari ini adalah saham BCA. Target price-nya masih bisa naik lebih tinggi. Alasannya kenapa? Tonton sampai habis karena ini yang akan kamu perlukan. Dapatkan rekomendasi investasi saham hari ini di saham BCA. Tahap pertama yang kita akan bedah adalah bagaimana secara price action BCA ini akan naik, ya. Karena ini paling penting. Nanti kita akan bahas mengenai price action dan kemudian fundamental outlook-nya. Langsung saja, metode yang kita pakai kali ini adalah wave analysis. Kita lihat di chart. Kalau wave analysis paling mudah, kita buka weekly chart-nya karena kita mau lihat secara target buat investasi. Kalau kita menggunakan line chart itu akan sangat mudah karena line chart ini akan kepake banget untuk lihat long term trend-nya, ya. Dari teori itu akan sangat mudah kalau misalnya Anda menggunakan line chart. Dalam line chart kita bisa memperlihatkan proyeksi harga yang sangat jelas bahwa secara keseluruhan kenaikannya adalah 45 derajat ke atas, dan kalau kita tahu BCA memang walaupun ada crash seperti di April 2020, ya, ini crash dia take out low yang ada di sini, terus kemudian dia mulai terakumulasi kembali dan naik lagi. Maka dari sini kita akan lihat konsistensi daripada bullish trend-nya akan sangat bagus sekali untuk BCA. Dari sini kita hitung wave 1, wave 2, kemudian 3, 4, dan 5. Tiganya ini kurang lebih kalau kita tarik garis diagonal 45 derajat ke atas itu jatuhnya di kuartal 3 November kurang lebih 2023, ya. Dan kemudian kita lihat lagi ini 2023 ini paling cepat nih karena dari kemiringannya bisa aja dia makan waktu sampai di bulan-bulan April 2024, ya. Dan pada akhirnya kalau Anda perhatikan ini bisa tahun 2025 satu siklus besar sampai dia ke atas di 12 ribuan. Tapi ini tentunya masih sangat jauh sekali. Yang kita perhatikan sekarang bagaimana perjalanan dari titik 2 ke 3. 2 ke 3 ini kita bagi menjadi subdivisi daripada wave 3. Dia kemungkinan akan terbentang 5 wave ke atas. Dan saat ini kita berada di area penan, ya. Jadi di sini ada segitiga kecil. Nah, saat ini kita akan coba menggunakan bar chart. Dari bar chart ini kan kelihatan langsung bahwa penannya itu dia tidak diambil dari ujung harga yang atas. Kenapa? Karena kita menggunakan line chart. Tapi penannya tetap terlihat dan baru saja dia break penan, artinya ini breakout daripada structure yang ada di sini, membuat satu statement bahwa sebenarnya trend bullish-nya itu sangat kuat sekali. Dan akhirnya kita akan membuka daily chart, karena di daily chart lah kita akan entry. Menurut saya entry yang terbaik adalah kalau kita bisa dapat harga 8.800 sampai 8.900, itu menarik. Karena di sini kita lihat ada classic support dan kemudian ada unfilled order di sini, bisa kita lakukan pembelian. Dan Anda kalau bisa dapat 8.800 benar-benar bisa dapat ujung. Katakan pun harga akan drop ke bawah, kita akan melihat ada risiko gap di sini. Gap ini di level 8.500 sampai 8.600. Jadi ini adalah pembelian kedua untuk akumulasi. Ingat, ini adalah rekomendasi investasi saham, bukan untuk trading scalpingan. Jadi buat kamu yang memang collect BCA, maka ini bisa menjadi area untuk entry. Oke, dan kemudian bagaimana dengan target price-nya? Secara target price ini cukup jelas sebenarnya. Kalau dari sisi fundamental nanti kita akan gabungkan target harganya. Dari sisi price action analysis-nya saya akan tarik itu di 10.375, kemudian akan saya combine dengan konsep ABCD, karena ABCD ini kalau di saham sangat-sangat relevan dan sangat menarik untuk kita perhatikan, tapi di rasio 2,24 itu di 10.575. Sedangkan bagaimana dengan book value yang ada di fundamental outlook-nya, langsung kita bahas, ya. Jadi dari sini kita sudah akan combine nanti secara price action-nya jelas, lalu kita akan lihat dari business outlook secara fundamentalnya. Ngomongin tentang saham, kita nggak akan bisa lepas dari bisnisnya. Jadi, kalau orang bilang bahwa Astronaci tidak memperhatikan yang namanya fundamental, itu salah. Kenapa? Karena 4-dimension analysis dari Astronaci itu salah satunya ada makro dan mikroekonomi. Kita ngomongin tentang BCA, yang mana saya percaya bahwa BCA ini masih bisa upside 15-20% lagi. Tentunya harus ada dasarnya. Nah, kita langsung lihat dasarnya. Satu, tingkat inflasi di Indonesia itu makin lama makin turun. Kita bersyukur nggak ngikutin inflasi di Amerika yang terus naik. Inflasi di Indonesia sekarang 4,97% dan harapannya masih akan turun dengan syarat bunga akan dinaikkan. Memang ini seakan-akan buah si malakama nih. Kalau bunga terus dinaikkan, yang banyak kredit mungkin bisa bermasalah, tetapi inflasi turun yang secara otomatis juga akhirnya nge-trigger orang tuh untuk belanja. Kenapa? Karena kalau inflasinya turun, harga-harga juga tidak akan terlalu naik, maka orang akan belanja. Nah, BCA
Ini merupakan bank yang sangat concern kepada konsumer atau budaya konsumeris. Contohnya, kalian mungkin punya debit BCA atau credit card BCA. Hampir semua orang punya. Dan kebanyakan dari kita menggunakan credit card BCA itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk belanja. Saya punya credit card BCA Singapore KrisFlyer. Dan saya happy banget karena saya banyak banget belanja pakai BCA. Saya setiap kali trip ke luar negeri, khususnya ke Amerika, hampir dipastikan gratis. Saya dapat tiket gratis plus cuma bayar 300-an ribu karena ada kerjasama dengan KrisFlyer. Jadi, mau tidak mau ini merangsang saya sebagai nasabah BCA itu untuk terus belanja, apapun itu belanja bulanan, belanja buat happy-happy, semuanya saya pakai kartu kredit BCA. Nah, ini kan salah satu konsep bahwa sebenarnya BCA ini adalah bank yang sangat mendukung budaya konsumeris Indonesia. Berbeda dengan sektor bisnis dari Mandiri, ataupun dari BNI, ataupun dari BRI yang memang fokus kepada masyarakat di UMKM. Segmen pasar besarnya BCA ini kalau menurut saya, dia lebih menargetkan orang-orang yang memang konsumeris, contohnya kredit mobil, ya kan, terus kemudian mereka juga melakukan KPR. Nah, ini adalah sektor bisnis yang sangat kuat dari BCA. Terus kemudian kita lihat company profitability-nya. Jadi nggak kaget kalau misalnya kita ngeliat company profitability-nya, kemudian BCA Anda bisa lihat sekarang profitnya sampai 11,7% naiknya. Dari yang awalnya 622 menjadi 694,9 triliun. Ini luar biasa banget. Ada kenaikan 11,7% di era pasca pandemi yang kebanyakan orang merasa sangat-sangat sulit, ya kan? Nah, ternyata BCA berhasil menjual kreditnya. Ini penyaluran kredit ya, kredit distribution-nya tuh naik gitu. Padahal banyak bank-bank yang lain yang sebenarnya merasa bahwa kalau misalnya pasca pandemi banyak usaha yang susah, kemudian saya menyalurkan kredit, itu akan membuat bakal gagal bayar. Tapi ternyata segmen marketnya si BCA ini menarik. Mereka cukup prudent dari sisi non-performing loan-nya, kemudian profitability-nya naik sampai 11,7%. Kita juga melihat tentang NIM-nya, net interest margin. Kalau kita comparing dari tahun 2018 memang ada turun, tetapi kalau kita perhatikan dari 2021 sampai 2022 ada satu yang menarik di sini, grafiknya masih terus naik. Jadi ada satu kenaikan menjadi 5,3% untuk NIM-nya atau net interest margin-nya. Nah, kalau di perbankan, kita juga akan melihat rasio profitabilitasnya. Dan di sini kita lihat ROA, ROA, Return on Asset yang bertumbuh selama 3 tahun terakhir. Dan ROI-nya, Return on Equity-nya, itu bertumbuh double digit. Ini menarik banget, karena bank itu konsepnya memang di Return on Equity-nya itu sampai 21,7%. Jadi jangan kaget kalau walaupun PBV-nya BCA itu mahal, tapi tentunya para investor-investor dari hedge fund atau aset manajemen, baik itu di luar maupun di dalam negeri, mereka akan ngelirik saham-saham yang seperti ini gitu. Dengan ROI-nya yang cukup stabil, kenaikannya naik tinggi, dan kemudian double digit, ini membuat BCA ini sangat digemari. Dan sekali lagi, tetap kita akan melihat yang namanya net performing loans-nya. Di era yang katanya diambang krisis ini, ternyata BCA berhasil membawa non-performing loan-nya itu terus turun sampai 1,7%. Dan ini luar biasa banget. Sekali lagi, BCA bukan untuk industri. Kebanyakan BCA justru untuk konsumeris. Orang mau beli rumah, orang mau beli mobil, orang pakai kartu kredit, orang mau cicilan, segala macam. Tetapi dia bisa mempertahankan 1,7% NPL gross-nya dan NPL net-nya 0,6%. Ini keren banget. Mari kita lihat BCA Relative Valuation 2023. Kalau Anda lihat grafik ini, kita tahu bahwa book value daripada BCA ini sempat mencapai tertinggi selama 5 tahun terakhir, price to book value-nya. Jadi setelah COVID yang Anda perhatikan drop, ada grafik yang jatuh cukup dalam itu, kemudian dia naik terus sampai hari ini itu yang namanya price to book value graph-nya itu terus naik ya, sampai 5 tahun terakhir dia cukup tinggi, dan sekarang dia akan merambat lagi nampaknya sampai ke atas. Nah, kalau kita lihat target daripada relative valuation dengan menggunakan price to book value itu bisa mencapai lagi 5,42, maka minimum secara fair value itu di 9.700-an. Nah, itu secara fair value, secara nilai buku. Tetapi kan respon daripada market berbeda. Katakan respon dari market itu nanti akan ada overvalue daripada nilai book value-nya, mungkin sekitar 10%. Ya kan? Kalau sampai benar bisa 10%, ya antara 10.600 sampai 11.000 kenaikan yang bisa dicapai oleh BCA. Karena memang tendensi secara historicalnya demikian karakter daripada BCA ini. Nah, secara bisnisnya Anda sudah tahu, dan mudah-mudahan Anda juga setuju, bisa komen di bawah kalau ada inputan yang lain, bahwa rekomendasi investasi saham hari ini adalah BCA itu diambil dengan data yang sangat kuat.
Oke, Tradepreneur, semoga kalian merasa terbantu dengan rekomendasi investasi saham hari ini di saham BCA. Semoga bisa profit dan jangan lupa untuk dapatkan rekomendasi saham lebih lengkap dan Anda bisa menikmati market briefing secara gratis. Silakan download eClub Super App karena setiap harinya kamu bisa mendapatkan rekomendasi investasi saham hari ini secara live. Oke, sampai ketemu di CKDS berikutnya.